kebudayaan Jawa, begitu pula dengan Bali, tidak terlepas dari alat musik ini. Berbagai pertunjukan mulai dari tari, wayang, dan kesenian lain menjadikan alat musik ini sebagai pengiring utama. Inilah gamelan. Alat musik yang memegang peran penting dalam kehidupan kebudayaan dan kesenian di Jawa khususnya. Di luar kota Solo, tepatnya di Kabupaten Sukoharjo, terdapat sebuah desa yang penduduknya dikenal sebagai pengrajin gamelan dari generasi ke generasi. Wirun nama desa tersebut. Cukup mudah mengenali desa ini, karena di gapura depan desa sudah terpampang tulisan Desa Gamelan, lengkap dengan sebuah gamelan berukuran besar. Desa Wirun tidak ubahnya desa-desa lainnya. Suasana terasa tenang, masyarakatnya ramah, serta sawah hijau yang membentang luas. Tapi masuklah lebih ke dalam. Anda akan mendengar suara pukulan besi secara samar-samar. Dekati sumber suara itu. Anda akan melihat sekumpulan para lelaki yang dibasahi tubuhnya oleh keringat. Dikarenakan bara api yang begitu panas tepat di hadapan mereka. Ketika api menyala, bahan dasar gamelan mulai dibakar, dan setelahnya akan disusul dengan suara palu yang beradu dengan lempengan logam yang semakin berbentuk nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Suseno Wibowo, Sarjana Ekonomi, Kepala Desa Wirun. Desa Wirun merupakan desa wisata dan budaya. Desa Wirun mempunyai arti wi luweh run orang, berarti orang yang mempunyai kelebihan. Di sini Desa Wirun mempunyai pengrajin 12 pengrajin gamelan terbesar di dunia. Kenapa? Karena tidak semua desa mempunyai kelebihan seperti di Desa Wirun. Desa Wirun selain gamelan juga mempunyai wisata kampung bule, mempunyai pengrajin wayang orang. Untuk menunjang kegiatan itu, pemerintah Desa Wirun setiap tahunnya bekerja sama dengan warga mengadakan pagelaran wayang kulit, mengadakan ketoprak setiap hari raya Idul Fitri, dengan harapan wisata Desa Wirun menjadi kebanggaan desa kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak terlalu jelas sejak kapan penduduk desa Wirun berprofesi sebagai pengrajin gamelan. Penduduk desa ini hanya mengingat bahwa kerajinan gamelan sudah ada di desa ini sejak kakek atau bahkan buyut mereka, dan keahlian itu pun menyebar turun-menurun. Pembuatan gamelan di desa ini sudah cukup modern. Para pengrajin menggunakan pemanas berbahan bakar gas untuk memasak bahan lempengan dan memanaskan lempengan. Sementara untuk proses pembentukan lempengan hingga menjadi gamelan sesuai dengan ukuran yang diinginkan masih mengandalkan tenaga manusia yang dibantu dengan palu. Dengan cara tersebut, jika semua proses berjalan lancar, dalam satu hari setiap kelompok pengrajin di sini dapat menghasilkan 2 buah gamelan. Ada sekitar 12 tempat pengrajin gamelan di desa Wirun, dan beberapa di antaranya yaitu Panji Gong Agung, tempat Bapak Sanjoyo, Laras Jowo Aji, tempat Bapak Budi, dan Aji Gongso, tempat Ibu Ari. Gamelan sendiri merupakan salah satu warisan leluhur Jawa yang memang sepatutnya untuk kita lestarikan. Dan jika kita mau mempelajari lebih dalam, banyak filosofi dalam gamelan itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Budiono. Awal mula dulu, sebelum Islam masuk ke bumi Jawa, itu memang sudah adanya gamelan, itu sudah diakui ada. Terbukti di Candi Borobudur ada relief tentang gamelan. Candi Sukuh pun juga ada, Candi Cetha. Nah, gamelan itu kalau saat itu nenek moyang kita itu menamai itu gongso. Gongso itu dari kata 3 kelawan sedoso atau tembaga lan rejoso. Tembaga itu sebagai bahan untuk sekarang dan rejoso itu timah. Gongso itu sebagai takaran dari bahan perunggu itu sendiri. Jadi dari tembaga dan timah rejoso itu tadi diperpadukan, dilebur dan menjadilah gongso atau bahan awalan dari gamelan itu sendiri. Kenapa kok mbambai kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu nyebutnya gongso, itu ternyata maknanya itu 3 kelawan sedoso. Nah, dari perkembangan zaman itu sampai ke bumi Wirun sekitar tahun 1937, itu yang membawa oleh Ki Reso Dakir atau Ki Reso Wiguno, itu sekitar tahun 1937. Mungkin sebelum itu beliau dari Semarang, sebelum dari Semarang beliau ada di Mangkunegaran. Nah, dari bahasa gongso itu sendiri, keneng opo kok mbambai kita dulu bisa menamai itu gongso, ternyata baru bisa diulas sampai sekarang ini oleh zaman-zaman era sekarang ini. Ternyata 3 kelawan sedoso itu wujud dari bahan tembaga dan rejoso itu sendiri. Terus werdi filosofi dari 3 itu maknanya sabar. Makanya orang yang bisa tinitis menjadi empu itu pastilah memiliki sifat watak yang sabar. Dengan bukti sabar itu ada 3 perkara: meminta, menerima, dan mengembalikan. Ya Allah, kula paringono sehat badan, ati, lan pikiran kula. Tapi Allah ngasih kita sakit, ya kita harus terima, kita kembalikan lagi ke Allah, seperti itu. Jadi meminta, menerima, dan mengembalikan. Maka ilmu gamelan, filosofi atau ilmu metalurgi gamelan itu memang sulit untuk dipelajari atau dikembangkan dengan alat yang modern seperti hari ini. Karena apa? Sifat-sifat keempuan itu tidak akan bisa menjadi empu bila tidak mengenal 3 perkara ini tadi. 3 ini tadi:
sabar, wujud sabar. Setelah sabar barulah satu nyawiji. Jadi seorang empu kalau memang harus siap untuk megang pekerjaan ini, untuk membabar gamelan ini, harus 3 sabar itu dipegang dulu. Setelah itu nyawiji, akal, pikir, hati, semua nyawiji ke yang agung. Supaya apa? Kembali ke fitrah. Gung, Gusti ora nate goroh. Kalau sekarang bisa diartikan seperti itu. Makanya orang sabar nyawiji pasti fitrah, dekat dengan yang maha agung atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari gongso itu sendiri maknanya seperti itu. Terus dilanjutkan ke dari berbagai gongso. Gongso itu kan sifatnya kelompok. Nah, itu kalau sekarang dinamakan, kalau wis ditabuh itu namanya kerawitan. Itu bermacam-macam item dari gongso itu sendiri. Ada peking, ada saran, ada demung, ada gendas, lentem, bonang, kenong, ketuk kempiang, kempul, gong, dan seterusnya. Itu semua ada maknanya. Dari kesatuan item-item itu maka disebutlah karawitan. Apa itu karawitan? Yaitu alam jagat ini, alam keruwetan. Di mana alam keruwetan ini cuma ada 2 pilihan. Maka ketemu di gamelan ada slendro dan pelok. Nah, kita dilahirkan di alam keruwetan ini, tinggal kita memilih di mana kita akan meletakkan badan wadak hati kita. Apa kita pilih ke tempat yang pahit, atau yang manis, atau yang gelap, atau yang padang, terang. Tergantung kita mau mengarah kemana. Jadi kita lahir di alam keruwetan ini, ada tataran. Makanya ada gamelan slendro pelok, itu maksudnya seperti ini. Di zaman yang akan datang, kalau kita leluhur-leluhur kita dulu istilahnya pernah menyampaikan, besok titi wancine zamane berjaman iki mau wis berubah. Besok titi wancine menungso tinitis lahir neng alam donya, alam keruwetan iki mau kudu ngucapke 2 kalimat syahadat kuwi sing sedadi tuntunane sowan dateng Gusti, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Digambarkan slendro dan pelok. Setelah kita lahir mengucap 2 kalimat syahadat, barulah kita mengenal Islam. Apa maksudnya Islam di gamelan? Makanya di antara gamelan pelok itu ada kempul jumlah 5. Kenapa kok nenek moyang kita dulu tidak ngasih 6 atau 7 atau 8 dan seterusnya? Maksudnya kalau sudah lahir di alam dunia ini mengucap 2 kalimat syahadat, kita wajib nindak ke Islamnya. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Makanya ada kempul 5 dengan laras masing-masing. Di antara slendro dan pelok itu ada kempul 10. Dalam artian nek awake dhewe mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat 5 waktunya, eling marang 10 malaikat yang selalu menjaga badan wadak kita setiap kemanapun kita. Proses pembuatan gamelan sendiri ada beberapa tahap dan cukup memakan waktu yang relatif lama. Kenapa? Karena memang produksi gamelan hanya bisa dilakukan secara manual atau tradisional. Tahap pertama dimulai dengan memasak bahan untuk membuat lempengan. Bahan yang digunakan adalah timah dan tembaga. Kedua bahan tersebut dimasak di dalam wadah yang terbuat dari tanah liat. Lalu kemudian dipanaskan dengan suhu tertentu hingga kedua bahan tersebut meleleh dan menghasilkan campuran yang pas. Sebelum dituangkan dalam cetakan, beberapa kali para pengrajin gamelan mengambil tester
dan benar-benar dipastikan bahwa komposisi antara timah dan tembaga sudah pas dan tepat. Jika sudah sempurna dalam peleburannya, kemudian cairan panas tersebut diambil, lalu dituangkan ke dalam cetakan. Saat ini teman-teman baru buat bahan untuk buat gong. Ya, ukuran bahan kurang lebih tembaga 10, timah 3. Dibakar sampai cair. Bahan-bahan bakar ini arang. Arangnya khusus ya? Ya, kayu jati, Pak. Jati saya ini, saya untuk pembakaran. Mesin pembakaran sendiri? Pakai blower, biar anginnya biar ada. Nih. Sampai jadi air nanti tembaga sama timah udah campur jadi bahan. Makan waktu berapa lama? Ya kurang lebih seberapa jam lah, 15 menit. Saya nanti dicetak. Sana itu cetakannya jadi lempengan, nanti dipukuli udah jadi gamelan, nanti prosesnya nanti. Tahap kedua, setelah dingin, campuran dua bahan tadi akan dikeluarkan dari cetakannya, lalu jadilah plat. Kemudian akan masuk pada tahap yang ketiga, yaitu dari plat inilah yang kemudian secara berulang-ulang akan dipanaskan di atas bara api, lalu ditempa atau dipukul berkali-kali hingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Pada proses ini cukup memakan waktu sekitar 3 jam. Itu pun tergantung ukuran besar kecilnya bahan yang mau dibuat. Setelah dipanaskan dan ditempa berulang kali, barulah diukur dengan ukuran standarnya. Setelah itu akan masuk pada tahapan yang keempat, yaitu gamelan akan masuk ke proses selanjutnya, yakni pencarian nada pada alat yang sudah dibuat. Hal ini juga disesuaikan dengan standar bunyi gamelan.
Terus ini proses untuk pembuatan gamelan, kenapa kok tidak bisa dilakukan dengan ilmu modern sekarang? Ya kita kembali, kalau ciri-ciri orang atau keempuan itu harus mempunyai 3 faktor. Sabar itu tadi, kalau mesin apakah punya, kan gitu. Makanya memang gamelan ini, empu-empu gamelan ini memang sampun ginaris atau tinitis atau dititahke karo Gusti. Siapa yang tahu? Ndak ada yang tahu. Nyatanya dari perjalanan sebelum Islam ada, mungkin dari kerajaan Kediri mungkin, memang sampai sekarang berapa ratus tahun atau mungkin ribuan tahun, tapi cuma ada di bumi Wirun. Seorang empu, namanya empu itu titel untuk pengrajin atau pembuat. Nah nanti kalau dibuat oleh mesin, berarti namanya bukan kerajinan atau bukan kebudayaan yang bisa dikatakan adiluhung lagi. Kita harus merawat, menjaga, bertanggung jawab apa sing wis dititiske karo para leluhur, sing ora isoh disinau karo ilmu modern, sing ora isoh ditiru karo negara-negara liya kecuali mung neng bumi Jawa, khususnya neng Sukoharjo, khususnya ten bumi Wirun. Satu set gamelan harganya bisa tembus hingga ratusan juta rupiah loh. Ya, memang relatif mahal. Karena dari bahan bakunya juga sudah sangat mahal harganya, seperti tembaga. Belum lagi proses pembuatannya yang menggunakan tenaga manusia atau manual. Karena khusus gamelan memang sampai saat ini tak tersentuh dengan alat-alat modern. Hal tersebut dikarenakan dalam pembuatan gamelan memang dibutuhkan yang namanya cita rasa, sehingga dapat menghasilkan nada atau bunyi yang dapat menggetarkan jiwa. Terus untuk proses pembuatan gamelan memang sulit untuk secara modern itu, karena suara gamelan itu tercipta itu dari wujud palu yang berantai. Makanya kalau jenengan mirsani proses pembuatan gamelan itu ada suara palu 4 jumlah. Kenapa enggak 5, enggak 6, enggak 7? Balik lagi ke Bumi Angin Banyugeni tadi. Nah, suara palu 4 ini ada suara nang ning ning nung, nang ning ning nung, nang ning ning nung. Itulah membuat pori-pori dari awal. Maka gamelan itu bisa dikatakan bunyinya ungel atau landung itu terjadi karena pori-pori palu yang berantai itu tadi. Makanya kalau dibikin mesin mungkin kan sudah lain juga, karena apa? Proses penempaan itu pakai irama juga, enggak butuh asal-asalan, itu memang harus dikerjakan oleh seorang yang ahli. Jadi tidak mungkin bisa dilakukan oleh mesin. Maka gamelan itu terjadi suara ungel, suara kempel, itu terjadi karena pori-pori palu yang berantai yang ada di permukaan gamelan itu sendiri saat ditempa. Ya, untuk perjalanan perekonomian gamelan dengan sesuai dengan kehidupan itu memang begini. Makanya kita bergerak harus sejalan dengan pemerintah. Karena apa? Kembali gamelan itu sing mempunyai mung neng Indonesia di bumi Wirun. Nah, kita harus menjaga, melestarikan kebudayaan adiluhung ini harus seiring dengan pemerintah. Karena apa? Nun sewu, mungkin kalau di luar negeri sudah masuk kurikulum pelajaran gamelan, tapi kalau di Jawa malah enggak, kalau di Indonesia. Makanya kita harus secara bisnis untuk mencukupi kehidupan atau bahkan untuk kelestariannya, memang kita harus mendidik itu ke generasi muda sejak dini. Mungkin bahkan harus dari
TK harus ada pengenalan, ini nama ini untuk gamelan. Setelah itu SD baru kita kasih pelajaran untuk cara memainkan. Supaya apa? Bibit-bibit untuk kelestarian gamelan ini tetap lestari. Satu, tetap lestari kebudayaannya. Satu, perekonomian gamelan ini biar bisa kekangkat. Ya, saat ini memang pemerintah sudah menggalakkan, kita ucapkan banyak terima kasih ke pemerintah, memang sudah ada perkembangan yang begitu bagusnya untuk pengadaan gamelan saat ini. Pengrajin gamelan di Desa Wirun tidak hanya membuat gamelan Jawa saja. Ada sebagian yang membuat gamelan Bali. Sementara, pesanan yang mereka terima pun tidak hanya untuk keperluan dalam negeri. Gamelan-gamelan karya pengrajin di Desa Wirun juga telah diekspor ke beberapa negara. Wirun sudah terkenal dengan sentra produksi gamelannya, sehingga tak heran pemesanannya dari berbagai daerah. Selain itu, kerjasama dengan pemerintahan kota juga menjadi hal penting yang bisa menunjang keberlangsungan bisnis gamelan selama ini. Sehingga secara tidak langsung, perekonomian masyarakat Desa Wirun khususnya dapat terangkat. Kami sebagai empu itu sangat berharap penuh untuk kelestarian ini. Alangkah baiknya itu kalau memang sekolahan-sekolahan itu sudah ada banyak untuk yang mengajarkan tentang gamelan. Tapi untuk kelestarian sendiri dari keempuan itu sangat minim sekali, tidak ada. Bahkan tidak ada. Jarang sekali orang sekarang itu yang mau belajar menjadi empu. Nah, supaya itu bisa jalan itu harus seperti apa? Apakah pemerintah yang harus istilahnya mengenalkan cara membuat gamelan seperti ini? Itu gimana caranya supaya generasi muda bisa mengikuti arus cara pembuatan itu sendiri? Karena apa? Memang sejauh ini pemerintah setiap tahun bahkan bisa meluluskan generasi gamelan itu sekian ratus. Makanya yang kita harapkan itu bagaimana cara supaya generasi muda itu bisa ikut arus niat atau bekerja sebagai empu. Itu belum ada peminat untuk saat ini dari generasi pemuda-pemuda sekarang. Makanya yang kita harapkan itu supaya generasi muda sekarang ini juga bisa ada kerentek pengen belajar nggawe gamelan ini seperti apa. Nah, saya harapkan pemerintah juga bisa ikut serta andil supaya semua tujuannya untuk melestarikan ilmu ini jangan sampai pupus. Karena dari beratus-ratus tahun dari zaman nenek moyang sampai sekarang cuma ada 12 pengrajin seluruh dunia. Jangan sampai bundes pupus cuma sampai sekarang. Yang kita harapkan memang bisa lestari
Tapi memang untuk peminat generasi muda sekarang itu memang susah sekali untuk belajar tentang pembuatan gamelan. Ya, harapan saya supaya generasi muda sekarang ini tetap ada semangat untuk belajar gimana caranya membuat gamelan itu sendiri biar tetap lestari gitu. Semoga salah satu kebudayaan asli dari tanah Jawa ini bisa dilestarikan dan dikembangkan agar generasi muda tertarik untuk mempelajari dan mendalami hal-hal tentang alat musik gamelan. Peran pemerintah tentu sangatlah vital. Jika kesenian gamelan diterapkan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah, maka harapan kita agar generasi muda mau mempelajari bisa jadi kenyataan. Namun jika tidak, akan sangat kecil kemungkinannya generasi milenial bisa tertarik mempelajari budaya seni gamelan ini.